Ada Pak Ansyi Lema, pengamat politik, bukan Bapak kali ya, Abang aja, kayak masih muda banget. Bang Ansyi, terima kasih sudah Halo, Widya. hadir. Senang ketemu lagi ya. Sudah ketemu lagi, Iya. Bang Ansyi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sudah melihat fenomena-fenomena teman Ahok ini yang semakin hari semakin banyak begitu. Yang kalau Nggak ada kita matinya. nggak ada matinya tuh, kalau kata Bang Ansyi itu nggak ada matinya. Tiap hari begitu dengan nih KTP, ngumpulin KTP. Ini fenomena terbaru atau memang sebelumnya pernah ada di Indonesia, Bang Ansyi? Ini kalau ada warga mengumpulkan KTP untuk pemimpinnya untuk maju di periode kedua, menurut saya ini suatu fenomena baru yang khas dan unik. Baru ya, berarti Baru. belum pernah terjadi sebelumnya ya? Saya belum pernah melihat ada dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, Asik. ada di satu kabupaten ataupun kota yang seperti ini. Nah kan pertanyaannya, kenapa kemudian warga itu begitu antusias dan juga sangat partisipatif mengumpulkan KTP buat Basuki Cahayapurnama? Betul. Nah menurut saya mungkin karena warga di DKI Jakarta ini melihat bahwa Basuki Cahayapurnama ini sosok yang bisa menghadirkan trust dan harapan. Jadi masyarakat itu punya kepercayaan terhadap seorang Ahok. Nah, kepercayaannya dibangun atas dasar apa? Saya kira jelas atas dasar rekam jejak atau track record. Dan Ahok ini kita kenal sebagai seorang pejabat publik yang memang bersih, berani, memiliki kapasitas dan juga integritas yang teruji. Terlepas dari emosi yang meletup-letup begitu, kalau kita melihat kan di media, beliau kan dengan cuek aja, apa lo, pokoknya lo hajar, gue bacok gitu kan. Banyak warga Jakarta yang justru menyukai pola pendekatan Ahok seperti itu. Nah itu terkonfirmasi dengan survei CSIS 2016 kemarin yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat sekitar 67% menyukai Ahok karena dua hal. Karena karakter personal Ahok yang bersih dan berani, dan juga yang tegas. Dan yang kedua, karena memang kinerja pemerintahan Ahok yang memang transparan, akuntabel, dan juga bersih. Nah, di beberapa tempat itu kita bisa melihat bahwa Ahok ini membuat banyak terobosan. Pelayanan publik yang cepat, normalisasi terukur, kali, normalisasi kali. Intinya pelayanan publik itu menjadi lebih prima, katakanlah begitu. Oke, tapi ngomong soal publik nih, kita akan juga melihat suara dari para publik. Ini pemirsa, kita melihat Twitter yang sudah, atau cuitan-cuitan yang masuk ke Twitter. Katanya ada istilah untuk menaklukkan ibu kota alias kota preman, itu juga dibutuhkan pemimpin yang juga preman. Nah, mengutip kata-kata pemimpin preman ini, Bang Ansyi melihatnya seperti apa? Ya, saya kira yang dibutuhkan itu adalah pemimpin. Pertama-tama itu dia harus punya integritas. Integritas itu yang paling utama itu adalah bersih. Karena hari ini Republik Indonesia itu tengah melakukan perang terhadap korupsi. Dan musuh kita atau common enemy kita hari ini adalah korupsi. Dan sosok seperti Basuki Cahayapurnama yang selama ini dipandang sebagai sosok yang berani membela kepentingan publik, berani melawan korupsi, dan berani pasang badan untuk masyarakat. Ini kemudian membuat publik itu tidak ragu-ragu untuk memberikan dukungannya secara sukarela kepada Ahok begitu. Dan kalau dibilang harus preman dalam tanda kutip, mungkin istilahnya itu adalah harus berani. Tetapi orang bisa berani karena pertama-tama dia bersih. Dia tidak punya konflik of interest. Banyak orang berani di depan, tetapi sebenarnya ekornya dipegang. Begitu ekornya dipegang, dia udah tidak berani. Nah, ngomong soal ekor dipegang, ini kan katakanlah berkaitan dengan suatu badan yang besar, katakanlah partai. Begitu ini juga partai-partai tentunya melihat Ahok ini sebagai sesuatu yang seksi untuk maju lagi di tahun 2017, Bang Ansyi. Sebenarnya sebelum partai-partai melihat bahwa Ahok ini seksi, yang lebih dahulu melihat Ahok seksi ini adalah masyarakat. Karena itu, langkah antisipatif masyarakat adalah supaya kalau seandainya jangan sampai Ahok ini tidak didukung atau diusung oleh partai politik, kemudian ada sekelompok masyarakat yang menggalang proses pengumpulan KTP. Jadi KTP ini dikumpulkan untuk mengantisipasi kalau seandainya Ahok ini tidak didukung oleh partai. Karena kita ketahui Ahok ini bukan sosok yang relatif harmonis dengan partai kan begitu. Dalam banyak kasus justru bersih tegang. Iya, sampai saat ini pun sepertinya begitu informasi yang masuk ke dalam redaksi kami mengatakan bahwa tidak deh, kayaknya tidak akan naksir begitu, tidak akan menggandeng partai politik tertentu. Saya tetap dengan jalur independen karena, nah itu apakah melihatnya Bang Ansyi ini sebuah kearoganan begitu, atau memang dia sih sudah, saya benar-benar di backing oleh rakyat nih, benar-benar nih pure gitu. Pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang lahir karena dukungan otentik rakyat. Dan hari ini yang terjadi di DKI Jakarta yang digerakkan oleh teman Ahok setidaknya mengarah ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dalam berbagai survei, citra dan kinerja partai politik, DPRD dan DPR itu cenderung, mohon maaf, memuakkan. Karena gratifikasi, korupsi, juga tidak amanah, tidak aspiratif. Nah, ini yang membuat masyarakat itu merasa bahwa
Ahok ini jangan sampai itu tidak mendapatkan tiket dan lebih baik kita dukung. Dan ada ketakutan warga Jakarta. Kalau seandainya Ahok ini didukung oleh partai politik, jangan-jangan Ahok ini akan katakanlah terkontaminasi oleh kepentingan tertentu. Nah, kalau kita lihat mekanisme rekrutmen politik oleh partai politik itu kerap kali berlangsung secara tidak terang benderang. Tapi karena melibatkan lobby-lobby politik pada tingkat elit dan prosesnya sangat elitis begitu. Nah, lobby-lobby politik ini loh yang harus kita waspadai, karena katakanlah Ahok meminjam istilah Anda tadi, tiketnya udah dapat nih, udah masuk. Tapi apa kabar nanti kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan tentunya atas approval dari DPRD. Kalau kita lihat nih hubungannya juga kan kurang harmonis begitu. Jadi gini, Ahok itu kenapa masih mau terus menggunakan KTP dan maju melalui jalur independen, karena Ahok tuh tidak mau memberi harapan palsu kepada masyarakat. PHP. Dia tidak mau mengkhianati ketulusan warga yang sudah mengumpulkan KTP buat Ahok begitu. Nah, Ahok tidak anti partai, partai boleh ikut mendukungnya, tetapi Ahok ingin maju melalui jalur persorangan. Partai silakan ikut di samping Ahok. Kira-kira seperti itu, jadi tidak ada problem. Nah, tapi ada juga nih katakanlah yang mengatakan, atau kita lihat tadi ya beberapa headline pemberitaan begitu, ada juga teman-teman yang lain yang tingkat popularitasnya juga tinggi, ada yang dari jalur independen dan juga dari partai politik, itu mengguncang kepopularitatan Ahok di DKI. Bang Ansyi melihatnya seperti apa? Apakah itu memang hanya sensasi belaka begitu, atau untuk mengemukakan bahwa hey, pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, yang kekinian saat ini, memang katakanlah mempunyai satu visi dan misi yang juga seperti Ahok, Bang Ansyi? Jakarta ini kan barometer politiknya Indonesia. Dan orang di seluruh Indonesia bahkan luar negeri melihat Jakarta. Karena itu menurut saya calon-calon yang harus maju di Jakarta ini adalah calon-calon yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang baik. Nah, itu lawan-lawan Ahok katakanlah dalam tanda kutip lawan ya. Itu siapa saja menurut Anda yang katakanlah punya... Kalau di Indonesia kita bisa menyebut beberapa kepala daerah yang populer, tidak saja populer tetapi dari segi kualifikasi itu di atas standar. Katakanlah ada Ridwan Kamil. Ada wali kota Risma, ada Bupati Bantaeng yang namanya Nurdin Abdullah, atau Abdullah Aswar Anas. Ini adalah tokoh-tokoh yang menurut saya hebat, karena mereka sudah membuktikan terjadinya proses transformasi dan perubahan ketika daerah-daerah itu dipimpin oleh mereka. Tetapi kalau saya membayangkan, lebih baik katakanlah mungkin Bu Risma itu suatu ketika akan jadi gubernur Jawa Timur, Pak Ridwan Kamil suatu ketika akan menjadi gubernur Jawa Barat, begitu juga dan seterusnya. Kenapa? Supaya sinergitas begitu seluruh Indonesia. Supaya kemudian di Indonesia ini kader-kader yang baik itu bisa terbagi di banyak daerah begitu. Dan apa yang dilakukan di Jakarta ini kan harusnya menjadi inspirasi bagi Indonesia, sehingga masyarakat itu kemudian sadar bahwa perubahan di daerah hari ini, membangun Indonesia itu harus dari daerah, dan syarat mutlaknya itu harus ada pemimpin yang luar biasa. Harus ada smart leader. Smart leader ini yang akan melahirkan birokrasi yang smart pula. Dari birokrasi yang smart ini akan menghadirkan pelayanan publik yang prima dan efisien dan juga efektif. Dan kalau ini bisa terjadi, masyarakat juga akan ikut secara partisipatif untuk merubah pembangunan di daerahnya. Oke, kembali ke fenomena Ahok begitu ya. Tadi Anda mengatakan ini baru pertama kali sejarah di Indonesia, teman-teman atau warga dari masyarakat DKI mengumpulkan bersama-sama untuk memberikan KTP sekaligus memberikan dukungan terhadap Ahok. Nah, sebelumnya memang kita katakanlah terlalu sensitif dengan isu-isu sektarian ketika ada satu calon muncul begitu, lalu di belakangnya selalu ada nuansa-nuansa sektarian. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih KTP-nya berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang profesi begitu. Sebegitu dicintakah begitu kan Pak Basuki Cahayapurnama? Saya kira warga Jakarta hari ini adalah warga yang cerdas. Karena apa? Karena mereka tidak lagi mau dimanipulasi oleh politik identitas yang mengedepankan sentimen etnik dan agama. Hari ini yang namanya sentimen etnik dan agama itu bagian dari politik primitif. Yang lebih utama itu adalah integritas, kapasitas, dan rekam jejak yang teruji. Kalau bicara Basuki Cahayapurnama, ketika menjadi DPRD 2 di Belitung Timur, menjadi Bupati Belitung Timur, bahkan anggota DPR RI, wakil gubernur, dan bahkan gubernur, menurut saya ini sosok yang luar biasa. Dan kalau orang bilang Ahok ini melakukan pencitraan, dan kemudian melakukan kejahatan-kejahatan misalnya bermain kotor, mestinya sebagai pejabat publik dia udah jatuh dong. Karena lawan-lawan politiknya, rival-rival politiknya pasti setiap hari mencari apa yang menjadi kelemahan Ahok. Tapi kok hari ini tidak jatuh-jatuh, dan bahkan masyarakat awam itu justru semakin mencintai. Dan ada partai yang sejak awal itu secara ikhlas itu ingin mengusung Ahok.
Mendukung iya, gitu ya. ingin Oke. mendukung Ahok. Tapi ya tadi karena Ahok tidak ingin mengecewakan. Dan juga ada kontaminasi-kontaminasi yang dikhawatirkan masyarakat misalnya Kemungkinan, seperti itu. kemungkinan. Oke, kita akan tunggu ya nanti bulan Mei seperti Iya. apakah panggung politik Betul. untuk Basuki Cahaya Tapi Purnama. bahwa calon independen ini menurut saya akan bisa menjawab sejumlah hal. Yang pertama, kalau muncul secara dari jalur persorangan, Ahok ini dilihat sebagai tokoh transformatif yang bisa membawa perubahan. Yang kedua, kalau dia muncul dari calon persorangan, ini kan dia sebenarnya melakukan kerja real. Langsung melakukan pendekatan kepada publik, dan bukan melalui proses-proses yang sifatnya elitis, berlangsung di ruang-ruang gelap gulita, yang hanya bisa bertemu dengan para decision maker di partai politik. Oke. Dan yang ketiga, ini juga bisa memangkas yang namanya politik transaksional atau high cost dalam money politik. Jadi nanti judulnya Ahok The Transformer. Kita akan lihat ya Bang Oke. Aziz. Terima kasih sudah hadir Terima kasih. di studio Medsos Netizen News.